Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala Rasulil Karim. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Tamtomo Nusahanto dan bersama Bapak Abu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maaf dokter, saya ingin mengingatkan sedikit tentang pengucapan salam yang benar. Ucapan yang benar adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita mendengar seseorang mengucapkan salam dengan tidak benar, yakni Assalamualaikum. Ini sebetulnya sangat mengerikan sekali. Jadi pada saat itu ada seorang Yahudi memberikan ucapan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sengaja dipelesetkan, bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, melainkan Assalamualaikum. Apa bedanya antara dua ucapan tersebut? Kalau Assalamualaikum itu artinya semoga keselamatan atasmu, sedangkan Assalamualaikum lainnya dikorupsi, maka artinya menjadi semoga kematian atau kebinasaan atasmu. Siti Aisyah radhiyallahu anha yang pada saat itu berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah-marah kepada Yahudi tersebut. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk tidak marah-marah kepada Yahudi tersebut. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar ucapan Yahudi tersebut yang mempelesetkan dengan Assalamualaikum. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kau tidak mendengar ucapan Yahudi tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan, apakah engkau tidak mendengar ucapan saya agar tidak marah-marah kepada Yahudi tersebut? Lanjut, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, doa Yahudi tersebut tidak mempan untuk saya, sedangkan doa saya dikabulkan oleh Allah SWT. Saat ini banyak sekali umat Islam yang mengucapkan dengan salah Assalamualaikum, yang artinya semoga kamu binasa, semoga kamu mati. Maka tidak heran umat Islam di mana-mana mendapatkan bencana musibah yang penyebab utamanya bukan dari kedoliman-kedoliman manusia Islam, melainkan dari doa-doa umat Islam itu sendiri kepada sesamanya, yaitu saling mendoakan kebinasaan tanpa disadari. Oleh karena itu, marilah kita saling mengingatkan agar jangan sampai salah di dalam pengucapannya, sehingga bisa berakibat sangat fatal bagi sesama umat Islam. Banyak kan kalau kita perhatikan ucapan salam yang salah, Assalamualaikum, lainnya dihilangkan. Yang benar adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari anak-anak kecil, remaja, bahkan sampai orang dewasa, banyak sekali yang keliru mengucapkan. Semoga kita semua terbiasa mengucapkan salam dengan benar, sehingga Allah Ta'ala melindungi kita dari segala macam musibah dan bala bencana. Amin, amin. Pak Muhammad, barangkali ada hal yang ingin disampaikan yang kaitannya dengan profesi saya sebagai seorang dokter, agar saya bisa mendapatkan kebaikan baik di dunia ini maupun di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Di dalam kehidupan di dunia ini ada dua hal pada pertama. Yang pertama adalah keperluan hidup. Yang kedua adalah maksud hidup atau tujuan hidup. Karena kita saat ini masih hidup di dunia, maka Allah SWT menyediakan segala-gala keperluan hidup kita, dari makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, dan bahkan juga pekerjaan untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup kita. Tetapi Pak Dokter, semua ini ujung-ujungnya untuk satu maksud dan tujuan dalam rangka beribadah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dua hal ini jangan pernah dibalik-balik.
keperluan hidup jangan dijadikan maksud hidup, atau maksud hidup jangan dijadikan sebatas keperluan hidup saja. Ini sangat fatal sekali akibatnya. Penjelasan itu bagaimana Pak Abu Muhammad? Sebagai contoh, kita makan, minum, memiliki kendaraan, memiliki rumah, mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, menduduki suatu jabatan, menjadi seorang profesional, hanyalah sebatas keperluan, bukan tujuan. Semua itu hendaknya dimanfaatkan sebagai sarana untuk ibadah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hidup kita berhenti sampai kepada keperluan saja. Hidup hanya untuk makan, untuk minum, memiliki ini, memiliki itu, hanya untuk menjadi ini, menjadi itu, lalu akhirnya mati juga, dan tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Bahkan semua yang ada di dunia ini yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hanya sarana saja. Yang penting adalah apa maksud dan tujuan semuanya ini. Hanya lillahi ta'ala. Kalau seluruh manusia memahami bahwa dunia hanyalah sarana saja dan bukan tujuan, maka insya Allah akan menjadikan umat manusia menjadi bersatu, sebab tujuannya satu, hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau umat manusia menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup, maka bisa dipastikan akan terjadi persaingan, pertikaian, perpecahan, permusuhan, dan akhirnya tidak lagi dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika sudah tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua pasti akan binasa di dunia ini maupun di akhirat kelak. Awalnya hanya salah meletakkan saja ya Abu Muhammad. Sarana dijadikan tujuan, tujuan dijadikan sarana. Terbalik ya Pak ya. Ya benar Pak Dokter. Termasuk juga profesi, organisasi profesi, organisasi keagamaan, bahkan harokah-harokah juga, harokah-harokah Islam itu sebenarnya hanya sarana saja. Maksud dan tujuannya hanya satu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mengapa saat ini umat Islam berpecah belah? Hanya karena berbeda profesi, berbeda organisasi, atau berbeda harokah. Bukankah semuanya ini hanya sarana keperluan? Betul, memang tanpa itu semua kita akan sangat kesulitan sekali. Sebab itu memang sangat diperlukan sekali di dalam kehidupan di dunia. Namun hendaknya jangan dijadikan alasan. Perbedaan-perbedaan itu lalu diperuncing menjadi perselisihan, pertentangan, bahkan sampai permusuhan. Kalau begitu, apa betul kita ini benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan-jangan kita tanpa disadari kita telah menjadikan sarana-sarana ini sebagai tujuan kita masing-masing. Tanpa disadari kita telah memanfaatkan sarana-sarana ini untuk kepentingan-kepentingan duniawi kita, untuk tujuan harta, kedudukan, kekuasaan, pengaruh, untuk nama, dan tujuan-tujuan duniawi lainnya. Ada hadis yang semoga menjadikan kita mau kembali kepada Allah, ya, dan tujuan yang sebenar-benar. Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabut kehebatan tersebut. Dan apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan diharamkan keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling mencaci, maka jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh sebab itu, dimanfaatkanlah ya, semua sarana-sarana yang ada ini untuk satu maksud dan tujuan sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni niatkan dalam rangka ibadah kepadanya dan niatkan dalam rangka berdakwah. Jadi Pak Dokter niatkan ya, profesi sebagai dokter dalam rangka ibadah dan doa. Ajak semua pasien-pasien untuk taat kepada Allah SWT dan motivasi pasien-pasien itu untuk saling mengingatkan ya, kepada kebenaran dengan kesabaran. Mumpung nasihat Pak Dokter betul-betul ditaati oleh semua pasien-pasien.
Begitu Pak Dokter yang bisa saya sampaikan sedikit tentang sarana dan tujuan hidup kita. Sangat bermanfaat sekali masukan-masukan dari Pak Abu Muhammad. Semoga saya khususnya dan semua umat Islam dimanapun berada sampai kapanpun bisa mengambil hikmah dari nasihat-nasihat ini. Jazakallah khairan Bapak Abu Muhammad atas kehadirannya. Dan terima kasih kepada semua saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT atas segala perhatiannya. Subhanallah, 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 asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.